dulu sebelum saya punya kaidah berpikir ini, bahwa untuk kita bisa menjadikan sesuatu itu butuh ada 3 syarat, yaitu pengetahuan, kemampuan, dan kemauan. Manakala salah satu saja tidak terpenuhi, maka saya tidak akan bisa menjadikan sesuatu itu terjadi. Bahkan saya minum pun tidak akan terjadi. Saya minum kalau saya tidak memenuhi syarat 3 hal. Kalau saya tidak tahu minum itu apa, atau tidak tahu minuman itu apa, maka saya tidak mungkin terjadi saya minum. Orang minum saja saya nggak tahu, ya hal itu saya kira mudah. Kemudian kalau saya tahu bahwa minum itu begini, menuangkan air teh ke dalam mulut misalnya, yang minum saya, minumannya air teh, saya tahu, dan cara mengambil, cara menuangkan itu ke mulut saya, cara meminum saya tahu. Tapi saya tidak mampu. Mulut saya di plester, digembok. Jadi meskipun saya tahu minum itu begitu, dan peminumnya saya, yang diminum ada, prosesnya tahu. Tapi syarat kedua saya tidak terpenuhi, yaitu saya tidak mampu. Mungkin tangan saya diborgol sehingga saya nggak mampu, atau mulut saya digembok sehingga saya nggak bisa minum. Jadi saya tidak mampu, maka tidak terjadi saya minum, itu tidak akan terjadi kalau saya tidak mampu. Nah sekarang tentang minum saya tahu, tentang kemampuan saya mampu. Jadi saya setiap saat bisa saja minum. Alat minumnya ada, sarana minum ada, proses minumnya tahu, minumnya juga ada, dan saya juga mampu untuk melalui proses-proses sehingga terjadi saya minum itu. Tetapi saat ketiga saya tidak penuhi, saya tidak mau, jadi tidak ada kemauan. Meskipun saya tahu dan saya mampu, tapi kalau saya tidak mau juga tidak terjadi saya minum, itu tidak terjadi. Nah sekarang saya minum itu saya ganti menjadi saya akan menjadi penduduk surga atau penduduk neraka. Ya, itu akan terjadi. Saya akan menjadi penduduk neraka atau surga. Itu akan terjadi kalau kita memenuhi 3 syarat. Saya tahu, saya mampu, dan saya mau. Nah, misalnya apa? Untuk menciptakan neraka masa depan saya sudah tahu bahwa makanan itu haram, bahwa korupsi itu haram. Saya tahu. Saya mampu untuk menghindari yang haram, ya, juga mampu untuk mengambil yang haram itu. Nah, tergantung kemudian saya mau atau tidak. Kalau saya mau mengambil yang haram, maka saya setengah membuat neraka. Kalau saya kemudian memilih tidak mau mengambil yang haram itu, maka saya sedang membangun surga. Ya, jadi saya akan menjadi surga atau saya akan menjadi neraka, itu sangat tergantung kepada 3 hal ini dalam diri saya. Tahu, mampu, dan mau. Nah sekarang kita mau kaitkan dengan Allah. Apakah Allah itu tahu bahwa untuk memasukkan seseorang ke neraka, bagaimana cara memasukkan orang ke surga, bagaimana menjadikan orang itu sebagai ahli surga atau ahli neraka? Tentu Allah Maha tahu. Tadi disebut oleh Mbak Dewi bahwa Allah Maha tahu. Yang kedua, apakah Allah mampu? Ya Allah kan Maha mampu untuk apa saja terhadap makhluknya. Ya, tentu yang baik-baik gitu ya. Kalau untuk zalim tentu itu tidak relevan dengan kesempurnaan Allah. Apakah Allah mampu berbuat zalim misalnya gitu ya? Padahal Allah itu Maha adil. Allah itu Maha pandai. Mampukah Allah berbuat bodoh? Ya, itu pertanyaannya yang harus kita koreksi. Nggak relevan dengan kesempurnaan. Yeah. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi permasalahan. Apakah Allah menghendaki
apakah Allah mau memasukkan seseorang ke dalam neraka dan orang lain ke dalam surga? Nah, kalau pertanyaan ini kita bisa mengajukan sekian banyak data bahwa Allah itu mempunyai, maunya Allah itu kita ini menjadi orang lain. Maunya Allah kita menjadi ahli surga, bukan ahli neraka. Kita ini menjadi penduduk surga, bukan penduduk neraka. Jadi Allah hanya punya mau yang baik. Allah tidak pernah punya mau yang buruk. Nah, jadi nanti kalau ada orang masuk surga, maunya siapa? Maunya Allah dan maunya manusia itu. Kalau kemudian ada orang masuk neraka, maunya siapa? Maunya orang itu tok. Tidak ada maunya Allah di situ. Apa buktinya? Buktinya kita diberi pikiran agar kita bisa tertib dalam hidup. Kita diberi akal agar kita itu bisa selalu melangkah dalam kebenaran. Kita diberi agama, kita diberi figur kebenaran, kita diberi hukum sebab akibat, kita diberi perintah-perintah, lakukan yang wajib, tinggalkan yang haram. Itu semua dalam rangka kemauan Allah agar kita menjadi penduduk surga, agar kita menjadi baik, bukan kita menjadi buruk. Nah, yang dulu saya teledor dalam berpikir saya itu, saya membahas tentang pengetahuan Allah, tetapi endingnya saya simpulkan dengan ketetapan Allah. Ya, jadi seakan-akan kalimatnya tersusun begini. Itu ilmu saya yang dulu. Oh, karena Allah sudah maha tahu bahwa saya nanti akan menjadi ahli surga atau ahli neraka, maka berarti saya sudah ditetapkan oleh Allah menjadi ahli surga atau ahli neraka. Jadi kita berangkatnya itu dari pengetahuan Allah, tapi endingnya, kesimpulannya kepada ketetapan Allah. Itu yang bikin saya kepleset di situ. Kalau kita membahas pengetahuan, ya jangan kemudian disimpulkan sebagai ketetapan. Sebagaimana saya tahu persis bahwa Mas Sam besok akan makan. Saya tahu persis dari data-data bahwa Mas Sam itu juga butuh makan. Yes, itu pengetahuan saya. Jadi Mas Sam sebentar lagi. Betul, bahwa ini waktunya ngopi, ya tunda sebentar lagi, dikit saja. Ini kopinya udah ngale-ngale ini. Ya, bahwa saya tahu Mas Brian itu besok mau makan. Tetapi yang akan mempunyai kehendak makan itu Mas Brian sendiri, bukan saya. Saya tahu. Jadi, kalau saya tahu bukan berarti saya yang menetapkan, saya yang menentukan bahwa Mas Brian Sam besok makan. Ya, jadi pengetahuan jangan kemudian endingnya disimpulkan sebagai ketetapan. Itu saya pernah keplesetnya di situ. Mukodimahnya pengetahuan, tiba-tiba kesimpulannya itu ketetapan. Nah, di situ kemudian saya tahu ternyata cara berpikir saya yang kacau, tidak tertib, tidak memenuhi kaidah-kaidah berpikir tertib, sehingga antara data-data dengan kesimpulannya itu meleset jauh. Kita membahas pengetahuan kok kemudian kesimpulannya ketetapan. Itulah kira-kira yang membuat dulu saya juga salah paham tentang masalah ini. Kurang lebih begitu Mbak Dewi. Dan masalah apa keterkaitannya dengan adanya kisah ada seorang anak yang dibunuh oleh Nabiullah Khidir, itu lebih baik saya angkat tangan juga, karena itu butuh masuk ke ruang-ruang yang sangat intimate dan lebih bernuansa spiritual, sehingga saya lebih enak untuk mengurangi tanggung jawab saya. Monggo Mbak Dewi hubungi saja ke HPFM, ya mungkin di situ ada bahasan-bahasan tertentu yang mungkin agak khusus. Jadi kalau yang khusus itu nak diumumkan kan menjadi nggak proporsional toh. Kurang lebih seperti itu. Saya kembali Mas
Brian Jones, gimana? Saya sudah boleh minum kopi toh? Silakan Siwo, bisa minum kopi dulu Siwo. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Kasihan deh lu, gak ada kopi. Monggo Siwo, sampai nanti Siwo ya. Iya, saya turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, right audience, kita akan memasuki sesi berikutnya dalam berproses menuju jati diri bersama Siwo Agus Daib di sesi kedua nanti. Namun sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita dengar dulu yang berikut ini. 105.8 Light FM and Auto Blitz presents Jakarta Classic Touring Modern Meets Classic, Minggu 20 Juli 2008 di pelataran parkir tenis indoor Senayan, jam 8 pagi sampai 9 malam. Launching 105.8 Light FM, pameran classic car and modern modification, live band from Afghan. Kayla, Vikara, Mala and the Bandit, 21st Night, Marcel. Mass Romantic, Soldier, Dua, Malik and the Essentials. Bakal ada juga dancer, bazaar, games and door prize, and of course, fun rally as well. Information, telepon 633-2703. 105.8 Light FM and Auto Blitz presents Jakarta Classic Touring Modern Meets Classic, supported by Moving the World in Silence, Nipres, produsen Aki NS, Chicken Story, topnya ayam bakar, and organized by Auto Blitz, IMI, PPMKI, 105.8 Line FM, 95.1 Kiss FM, and Mustang AA. Live streaming on www.ramakafm.com. Supported by internet provider Central Online. Central Online. Ramako Magic. Welcome to the new 105.8 Light FM. Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80158. Marketing Department 525-7892. or click www.litefmjakarta.com. Best slow hit station 105.8 Light FM. Sajadah panjang terbentang dari kaki sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalan sehari. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan
hamba sujud tak lepas kening hamba mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba mengingat di kau sepenuhnya, mengingat di kau sepenuhnya. Berproses menuju kesejatian diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Sepanjang saya pelajari bahwa tingkat pertama khusyuk itu adalah kehadiran hati pada saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Berproses menuju kesejatian diri. Berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat setiap Kamis jam 9 hingga jam 10.30 malam di 105.8 Light FM, the best low hit station. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenangan. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku pucuk tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. 105.8 Light FM, the best low hit station. Light audience, kita memasuki sesi berikutnya ya, atau sesi kedua dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 10 Juli 2008. Dan di ujung telepon sudah tersambungkan kembali dengan teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sudah selesai? Mas Brian, saya mohon maaf tadi ke televisi karena ke belakang. Ke belakang dulu ya Siwo ya. Belakangnya jauh ya Siwo ya. Ini waktunya ini 3/4. Mungkin bisa diselesaikan saja Siwo. Artinya saya coba kasih tambahan waktu nanti. Oh, gitu. Gitu. Ya. Baik, kita coba penerima yang penelpon pertama. Saya coba terima di 6332705. Juga Anda yang bisa menggunakan Teleponnya SMS. 2, SMS 3 gitu ya. Gimana Siwo? Telepon 2, Aha. SMS Oh, 3. ya, baik. Assalamualaikum. Iya. Silakan di 6332705.
dan juga SMS di 0818801058 bagi Anda yang ingin sharing bersama Siwa Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 10 Juli 2008. Baik, ya sambil kita menunggu telepon yang masuk Siwa, kita coba baca SMS dulu ya Siwa ya. Yang pertama dari Adit di Bandung. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Ini ada satu ayat dan sunnah, apakah termasuk risalah atau nubuah? Ayat dan Sunnah. Ayat dan sunnah apakah termasuk risalah atau nubuah? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah berpikir nonverbal penyebabnya dari mekanisme saraf di otak? berpikir Nonverbal. apa maksudnya ya? Mungkin yang bukan saintik mungkin Siwo. Karena apakah berpikir nonverbal penyebabnya dari mekanisme saraf di otak? Mekanisme Saraf di otak. Ya saya kira ya begitu sih. Itu yang pertama. Dari penanya pertama dari Adit di Bandung, dan yang kedua dari Jati di Tomang. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Apakah sufi itu? Apakah seorang ulama bisa disebut sufi? Dan apakah seorang sufi bisa seorang profesional seperti dokter, pegawai negeri, dan lain-lain sebagainya? Itu sih, Wo. Itu dari 2 SMS, 1 SMS terakhir sih, Wo ya. Ini dari Yadi di Tangerang. Yadi di Tangerang. Assalamualaikum sih, Wo. Bertentangankah menunda ketentuan Allah? Pertanyaannya adalah, bertentangankah untuk menunda ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala? Contohnya seperti KB atau keluarga berencana. Menunda ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Baik, kita coba terima telepon sih, Wo. Yuk. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Saya Darojat. Darojat, di mana Pak? Iya, saya lagi di jalan nih Pak sambil dengerin ini. Oh, di jalan ya. Gitu. Silakan. Apakah kalau pada saat kita lahir itu Allah juga sudah menurunkan ininya juga, takdirnya kita gitu. Apakah di saat lahir ya Pak ya? Ya, karena atau mungkin juga saya salah menafsirkan, tapi mungkin Pak Siwo bisa menjelaskan ya. Kita itu kan lahir kan sudah ditentukan takdirnya gitu kan. Mungkin takdirnya itu kan Allah apa ya? Seperti kita takdir itu mungkin seperti kalau bahasa komputer mungkin ya. If yes go to then, if no go to then gitu ya. Apa ya? Gitu. Jadi apa namanya? bahwa kita intinya terakhirnya kan ada apa namanya? Default gitu maksudnya. Ya? Ada settingan defaultnya gitu. Maaf enggak suaranya terlalu kecil Pak. Ada settingan default nggak? Seperti tadi. Semacam itu, kalau bahasa komputernya ada setting defaultnya gitu. Iya, mungkin kayak seperti gitu. Jadi kalau kita pada saat kita sakit gitu ya, termasuk ajal juga. Pada saat kita sakit itu kalau kita berobat mungkin akan go to sehat gitu ya. Tapi kalau kita tidak berobat mungkin go to ajalnya datang gitu. Mungkin gitu Pak. Terima kasih Pak ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Derajat di jalan. Dan penelpon terakhir, satu lagi penelpon silakan 6332705. Anda juga yang bisa mengakses kami melalui www.lidafmjakarta.com yang berada di seluruh dunia dimanapun Anda berada. Silakan di 021-633-2705. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dari Basuki di Bekasi. Mas Basuki. Iya. Begini sih, saya mau menanyakan tentang apa namanya akikah. Apakah hukum akikah itu seperti yang sementara ini pernah saya baca, ada istilah tergadaikan jiwanya, dan siapakah yang wajib menunaikan itu? Kemudian apabila kita sampai meninggal atau orang kita sudah meninggal dan ternyata dulu sama orang tuanya belum diakikahin, apakah masih ada kewajiban itu? Yang keduanya mengenai fidyah. Di kepercayaan di kampung daerah saya itu ketika orang meninggal masih yang ahli warisnya masih membayar fidyah dengan alasan mungkin masih ada kewajiban di saat terakhirnya sakit atau apa yang belum bisa dilaksanakan. Mohon dijelaskan. Sementara buat saya pribadi yang saya tahu fidyah itu istilahnya ada di ketika bulan puasa itu buat orang yang masih
yang sudah tidak bisa menunaikan puasanya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Basuki, Mas Derajat juga tadi sudah bertanya melalui telepon dan juga beberapa SMS tadi sudah saya bacakan ke Siwo. Siwo silakan, monggo. Dituntaskan Siwo. Secara persaudaraan. Ya, mohon dikasih ruang dikit lagi waktunya ya. Iya, silakan. Banget. Dari penelpon pertama Mas Derajat yang sedang ada di jalan. Apakah saat lahir itu Allah sudah menentukan takdir kita? Tadi bahasa komputernya ada istilah saya ya, ada setting defaultnya. Jadi ada setting yang memang sejak semula sudah di-set seperti itu. Terus dilengkapi tadi dengan contoh-contoh, misalnya kalau kita sakit, kalau kita berobat maka akan sembuh, kalau tidak berobat maka akan mati, misalnya gitu. Ini kayaknya Mas Derajat ini permasalahan terpentingnya di sini adalah bagaimana kita memahami apakah itu takdir, bagaimana kita mengartikan apakah definisi takdir itu. Itu kayaknya kuncinya dari situ Mas Derajat. Jadi kalau penjenengan tadi menyebutkan orang yang sakit kalau dia berobat dia bisa sembuh, kalau tidak berobat mati, itu masuk kepada takdir yang ada pada hukum sebab akibat. Jadi terlepas bahwa kita ada, saya ada atau tidak, hukum itu sudah ada. Jadi orang yang sakit kalau dia berobat ketemu obatnya sesuai dengan penyakitnya maka akan sembuh. Itu hukum sebab akibat yang istilah seriusnya itu namanya hukum sunatullah atau hukum-hukum takwini ilahi. Jadi tidak terkait kepada kelahiran seseorang. Nah, yang sering dikaitkan dengan bahwa sejak lahir kita sudah takdirkan rezekinya, jodohnya, ajalnya, bahkan baik buruknya itu ada riwayat seperti itu. Tapi kayaknya juga kita sudah beberapa kali membahas tentang itu. Kita harus hati-hati memahami hadis. Kita kayaknya tidak bisa masuk hadis sendiri tanpa ada syarat-syarat tertentu yang sebelumnya harus kita penuhi. Karena kalau itu untuk saya saja ya. Karena saya punya pengalaman begitu banyak, saya terjebak pemahaman saya terhadap ayat dan hadis pada saat saya masuk sendiri tanpa saya ngecek saya ini memenuhi syarat atau belum sebagai penafsir ayat atau pensyarah hadis. Nah, kemudian saya perbaiki cara saya untuk masuk ayat dan masuk hadis. Kalau saya mau masuk ke ayat, saya melalui jembatan para ahli tafsir, dan untuk masuk ke hadis agar saya tidak terjebak dalam memahami hadis, saya masuknya lewat para ahli pensyarah hadis. Nah, dan ternyata yang kemudian saya dapati benar-benar pemahaman saya sebelumnya tentang riwayat dan hadis bahwa orang yang lahir itu sudah ditetapkan ini itu pemahamannya menjadi sangat-sangat berbeda pada saat saya masuk sendiri dan pada saat saya memahaminya melalui jembatan para ahlinya. Sangat berbeda. Dan sayangnya yang tersosialisasi di masyarakat bahkan sudah menjadi semacam keyakinan itu seperti itu. Jadi ya juga jodoh itu kita sudah ditakdirkan kalau sejak lahir. Jadi nggak usah nyari juga, kalau memang dia jodoh dia akan datang. Tapi anehnya sikap terhadap rezeki tidak ya. Rezeki sudah ditetapkan, kenapa kita nyari? Jadi di situ ada pemahaman kontradiktif yang dalam pemikiran saya sendiri itu ada kontranya. Saya sedang memerangi saya sendiri, pemahaman A itu begini, pemahaman B begitu, dan saling kontradiktif. Itu sempat terjadi pada diri saya. Kalau bahwa setiap bayi yang lahir itu sudah ada setting defaultnya, jadi ada kondisi-kondisi tertentunya yang memang sudah ditetapkan seperti itu, ya ada. Misalnya potensinya itu sudah ditentukan bahwa dia punya akal, dia punya nafas, dia punya mekanisme spiritual tertentu dan mekanisme fisik tertentu, ya setting defaultnya itu ada. Tetapi itu sebagai sarana fasilitas untuk menyempurnakan dirinya
dan dirinya akan bisa berkembang manakala kita menggunakan setting bawaan itu, setting default itu menggunakan dengan tata cara hidup yang benar sebagaimana dipandu oleh sang pemandu, para guru kebenaran dan panduan-panduan kebenaran agama, kitab suci dan lain-lain. Kayaknya begitu ya Mas Derajat, mohon maaf waktunya sempit, tidak bisa luas. Kemudian Mas Basuki di Bekasi, akikah itu hukumnya apa? Sepanjang saya mengkaji dalam perbandingan fikih dari fatwa para mujtahid, itu kesimpulan saya, jadi maaf ya, ini saya tidak sedang sedang mengatakan, akikah itu hukumnya begini itu. Jadi sementara saja untuk saya. Tapi yang paling enak itu saya menjawab ini dengan standar. Mas Basuki, silahkan penjenengan merujuk kepada dokter fikih yang penjenengan yakini. Itu sudah. Kalau penjenengan tidak punya dokter fikih, ya penjenengan akan kacau balau dalam memahami. Mungkin bisa memahami ini, tapi pertanyaan yang lain banyak yang tidak terjawab. Bahkan kita akan mudah sekali terjebak dengan berita dari sana, dari sini, dari sono, dari sono, dari sene, dari macam-macam. Apalagi masyarakat kita punya budaya komentar, kadang-kadang yang nggak paham pun ikut komentar, tambah bingung gitu ya. Tapi secara global bahwa akikah itu hukumnya sunnah. Maksud saya sunnah itu bukan wajib gitu loh. Jadi kalau tidak dilakukan ya nggak gimana? Kalau tidak dilakukan, nah nanti ada istilah orang yang belum akikah itu bagikan dia masih tergading. Itu sangat harus hati-hati memahaminya. Kalau tidak kita bisa terjebak. Dan saya pernah terjebak itu. Karena waktunya sempit, silahkan penjenengan buka HPFM dengan saya. Kemudian fidyah. Mungkin Mas Basuki, kalau saya mencermati cerita dan kisah penjenengan, fidyah itu hanya dipakai istilahnya. Jadi istilah itu sudah menjadi istilah masyarakat setempat. Tapi kalau istilah teknis syar'i seperti yang penjenengan sampaikan tadi, bahwa fidyah itu terkait dengan orang yang meninggalkan puasa dan sebagainya, ada yang hamil atau karena sakit, karena tidak mampu lagi, tidak kuat berpuasa, di sana ada fidyah. Tapi kalau untuk amal-amal yang lain, itu mungkin begini. Ya mungkin fidyah itu hanya sebuah istilah ya. Jadi bukan bahasa asli dari fidyah itu, tapi mungkin bahasa itu dipinjam agar mempermudah pemahaman masyarakat. Nah, kadang istilah-istilah pinjaman begitu itu sudah tidak dikembalikan lagi kepada aslinya, sehingga membuat kita salah paham. Tadinya bahasa pinjaman dikira bahasa aslinya. Kurang lebih seperti itu Mas Basuki. Dan masuk ke SMS ada 3, sementara waktunya mepet. Dari Mas Hadi di Bandung, ayat dan sunnah itu masuk risalah atau nubuah? Nah, kalau yang kita pahami ayat dan sunnah itu, bahwa ayat itu ayat Al-Quran dan sunnah itu sunnah nubuah, yaitu masalah risalah sekaligus nubuah, Mas. Kalau berpikir non-verbal, apakah karena dari mekanisme saraf-saraf di otak? Nah, berpikir itu di sana ada 2 komponen, yaitu satu komponen spiritual, yang satu komponen fisikal. Yang satu komponen fisik, yang satu komponen non-fisik. Komponen fisiknya itu sebagai sarana, yaitu yang ada di kepala kita. Di sana ada otak, saraf-saraf otak, dan mekanisme perangkat itu. Ya, di sana ada hukum tertibnya tersendiri. Tetapi power untuk bisa berpikir itu harus disupport dari yang non-fisik, yaitu oleh akal atau oleh nafas. Sehingga berpikir itu disebut gerakan batin yang menggunakan mekanisme otak. Jadi masalahnya bukan mekanisme saraf di otak saja, tapi seseorang mau berpikir sembarang atau tidak, itu sangat ditentukan. Yang mendominasi power dia berpikir itu dari kekuatan nafasnya atau akalnya. Kalau nafas itu cenderung dikomandani oleh ego kita, tapi kalau akal itu dikomandani oleh Allah, Tuhan semesta alam. Jadi seseorang untuk bisa berpikir tertib, dia harus mengalahkan dominasi nafas, dikalahkan oleh akalnya. Dan pada saat
pikiran dan mekanisme otak yang ada di dalam kepala itu digunakan oleh akal, maka akan membuahkan hasil yang disebut akli. Tapi kalau yang mendominasi mekanisme otak dalam berpikir itu nafas, maka cenderungnya akan berpikir yang sembarang sesuai kemauan egonya. Kurang lebih begitu guys, Mas Adit, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kemudian dari siapa ya tadi? Jati Sitomang. Apakah sufi? Sufi itu orang yang melakukan aktivitas-aktivitas agama yang lebih serius, mau masuk ke pendalaman makna-makna sampai ke bentuk-bentuk spiritualnya, bukan sekedar syariat-syariat yang verbal, syariat-syariat fisik gitu. Jadi kalau misalnya dia itu zikir dengan kalimat Allahu Akbar, tapi dia masuk ke dalam dengan pendalaman-pendalaman sampai kepada ruang-ruang spiritual. Orang yang seperti itu disebut orang yang melaksanakan tasawuf. Orangnya disebut sufi. Apakah ulama sama dengan sufi? Tidak pasti. Tidak pasti kalau seorang ulama itu sufi, dan tidak pasti setiap sufi itu ulama. Yang ideal adalah ulama yang sufi atau sufi yang ulama. Kemudian bisakah sufi itu dia sebagai profesional, seorang dokter sekaligus sufi? Sangat bisa. Jadi seorang sufi dia menggunakan kesufiannya di dalam melaksanakan kerja kedokteran atau insinyurnya. Itu sangat bisa. Sehingga dia bisnis itu bukan semata-mata mencari uang, bukan semata-mata untuk prestis sosial, tapi bisnis itu dia memasukkan nilai-nilai spiritual yang tinggi di situ, dan dia dalam bisnis itu menyelam dalam rangka pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kerjanya adalah bisnis. Ya, jadi itu hanya sarana saja, bisnis. Dan nanti ya sarana-sarana yang lain, suami istri, pertemanan, politik, ekonomi, itu juga bisa menjadi sarana-sarana dalam rangka kita menyelam dan terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di sana penuh dengan syarat dan rukunnya. Itu sarana-sarana saja, Mas. Jadi sangat bisa seseorang melakukan kerja sambil dia menjadi sufi di situ. Terakhir masih di Pengarang. Bertentangan kah? Bertentangankah kalau kita menunda keputusan Allah? Contohnya tadi KB, maksudnya menunda kelahiran, mungkin gitu ya. Siapa, Mas, yang bisa menunda ketetapan Allah, Mas? Tidak ada, Mas. Ketetapan Allah, bagaimana kita bisa menunda? Tidak bisa kalau kita menunda ketetapan Allah. Nah, di sini mungkin masalah yang perlu digarisbawahi adalah maksud ketetapan Allah itu apa sih? Gitu. Kalau ketetapan Allah itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, ya sudah. Kalau sudah jadi ketetapan Allah, nah nanti ketetapan Allah itu perlu kita bagi ketetapan yang syar'i atau ketetapan yang takwini. Nah, ketetapan yang takwiniyahnya itu bentuknya itu yang definitif atau yang non definitif. Nah, itu nanti butuh pembahasan yang agak lebar. Tetapi kalau global, judul jawaban yang saya bisa sampaikan di waktu yang sulit ini bahwa tidak ada satupun makhluk yang mampu menunda ketetapan Allah. Yang mampu menunda ketetapan Allah hanya Allah, dan Allah tidak mungkin melakukan itu. Karena Allah selalu menetapkan sesuatu pada proporsional yang tepat. Jadi tidak ada menunda, memajukan atau memundurkan, tidak. Nah, mungkin nanti di dalam kita membahas dalam hukum sebab akibat itu ada sebab-sebab yang bisa menunda sesuatu, ada juga sebab-sebab yang bisa mempercepat terjadinya akibat sesuatu. Tapi bukan berarti itu kita sedang mendahului atau memajukan ketentuan Allah atau menunda ketentuan Allah, tidak dong. Karena justru disitulah ketentuan Allah bahwa kalau sebab sudah ada, akibat akan ada. Kalau sebabnya tidak sempurna, maka akibatnya juga tidak sempurna. Ada bagaimana untuk menunda kelahiran, itu misalnya dengan cara keluarga berencana.
Itu menunda kelahiran, bukan menunda ketetapan Allah, tidak. Menunda kelahiran, ya. Menunda kematian dengan menjaga kesehatan, ya. Tapi bukan berarti menunda ketetapan Allah, ya. Menunda hal-hal tertentu dengan mengambil sebab-sebab tertentu. Iya, itu bisa. Itu masuk kepada ketentuan sebab akibat. Ya, jadi apapun yang kita ambil sebabnya, di sana tidak ada hukum kesetaraan dan kesejenisan sebab dan akibat. Saya tidak tahu ini apa menjelaskan atau justru memperkeruh memperkeruh pemahaman sebelumnya. Ya mungkin titik intinya Mas Yati coba difokuskan pada pemahaman dan pengertian ketetapan Allah itu apa. Nah nanti ketetapan Allah itu bisa dibagi paling tidak menjadi dua. Ada ketetapan yang takwini, ada ketetapan yang tafsiri. Dan ketetapan takwini nanti ada ketetapan yang definitif dan ada ketetapan yang bisa dipilih, yaitu ketetapan yang non definitif. Silahkan buka HP FM. Nah, karena waktunya sudah habis dan kopinya masih seperti biasa. Yang habis kita tinggal, yang masih kita jemput. Monggo, terima kasih Siwo. Dan terima kasih. Mohon maaf, semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran, penghambaan dan berkah. Amin. Bila taufik wal hidayah, Mas Brain mohon pamit. Monggo Siwo. Mas siapa tadi Mas? Karlinen. Mas Karlinen mohon pamit. Light ID semua mohon pamit dan semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran, penghambaan dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat dan Light Audience. Demikian sudah akhir dari acara berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 10 Juli 2008. Dan insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri dan sharing bersama Siwo Agus Hidayat. Baik, akhirnya saya Brian Silver harus undur diri dan produser saya Karlinen juga harus undur diri. Setelah ini masih akan bersama saya terus sampai jam 24 malam nanti lewat Light at Night only on